Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marcella dengan stambuk A40121137. Di sini saya akan menjelaskan review buku, yaitu buku kelas rendah dan kelas tinggi. Adapun judul bukunya yaitu Bahasa Indonesia Anak-anak yang Mengubah Dunia SDMI kelas 4. Penulis yaitu Ade Kumalasari dan Latifah. Penerbit Pusat Perbukuan Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Kompleks Kemendikbudristek, Jalan Rumah Sakit Fatmawati, Cipete, Jakarta. Buku ini merupakan cetakan pertama di tahun 2022. Jumlah halaman 256, jumlah bab 8, dan ukuran buku yaitu 21 x 29,7 cm. Buku yang berjudul Bahasa Indonesia Anak-anak yang Mengubah Dunia Sekolah Dasar 4 ini diperuntukkan untuk siswa. Buku dengan warna sampul dominan ungu ini merupakan karya dari Ade Kumalasari, seorang penerjemah dan editor lepas, dan Latifah, seorang dosen tetap STAB Kertajasa. Buku berukuran 21,29,7 cm ini digunakan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pendidikan yang bermutu. Buku dengan jumlah halaman 256 ini berisi 8 bab. Pada bab 1, pembaca atau siswa akan disuguhi dengan materi mengenai tema bangga menjadi anak Indonesia. Melalui bab ini, penulis mencoba membimbing agar peserta didik dapat mendiskusikan hal-hal yang membuat peserta didik bangga menjadi anak Indonesia. Dari tempat lahir hingga bahasa. Penulis mengawali dengan membahas materi belajar yang berkaitan dengan karakter dan kemampuan. Kemudian ditutup dengan materi menulis surat pribadi. Bab 2. Pada bab ini, peserta didik diminta untuk mendiskusikan ide-ide seni budaya Indonesia untuk diplomasi lunak, melakukan wawancara untuk menggali informasi, dan membuat poster dan brosur sebuah pagelaran seni di sekolah. Pada bab ini memuat tentang memilih program pentas seni sekolah, mewawancarai orang tua di rumah, dan curah pendapat. Untuk bab 3-nya sendiri, dari bab ini peserta didik bisa mendapat pengetahuan tentang Taman Nasional dan situs warisan dunia, mengambil hikmah dari kisah legenda, membedakan opini dari fakta, membedakan kalimat langsung dan tidak langsung, membaca dan menganalisis grafik, serta menulis laporan hasil pengamatan. Pada bab ini, penulis juga menyajikan cerita rakyat, seperti legenda Putri Komodo. Penulis mulai mengikutsertakan gambar sebagai ilustrasi dengan maksud agar peserta didik lebih mudah mempelajari buku. Untuk bab 4, penulis mengawali materi pada bab 4 dengan bahasan mengenai iklim. Dari bab ini, peserta didik bisa menemukan dan mengenali masalah lingkungan dan krisis iklim di Indonesia dari bacaan serta mendiskusikan aksi-aksi yang bisa dilakukan untuk mengatasinya. Peserta didik juga bisa membuat rangkuman dari teks eksplanasi ilmiah dan bisa memahami infografik. Penulis menyajikan gambar tentang efek rumah kaca pada bacaan mengenai krisis iklim agar pengetahuan peserta didik lebih terkonsep. Bab 5 berisi materi mengenai anak-anak yang mengubah dunia. Pada bab ini, kita bisa menganalisis bacaan tentang mengenali sosok anak-anak yang berhasil mengubah dunia. Terdapat foto tokoh-tokoh yang dapat menginspirasi untuk lebih mempedulikan masalah di lingkungan sekitar. Di dalam buku ini, peserta didik diminta agar dapat mengemukakan ide dalam naskah pidato dan menyampaikannya di depan kelas. Penulis mencoba mengajak siswa untuk berpikir tentang masalah yang terjadi di lingkungan sekitar melalui foto perbedaan dua lingkungan pantai. Untuk bab 6-nya, bab 6 berisi materi mengenai lingkungan perpisahan kelas. Dalam bab ini, membahas tentang membuat skala prioritas dalam berbagai kebutuhan. Belajar membelanjakan uang
dan membuat keputusan berdasarkan berbagai pertimbangan, juga membuat anggaran, menulis kwitansi, dan membuat tulisan fiksi ilmiah. Bab 7 membahas tentang materi aku bisa berempati. Pada bab ini, diharapkan peserta didik bisa mengambil hikmah dari cerpen tentang empati dan mempraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Penulis mengajak siswa bermain peran menunjukkan empati untuk melatih kemampuan berbicara dengan volume yang tepat. Peserta didik juga semakin mahir menggunakan ungkapan, peribahasa, dan kalimat majemuk bertingkat, serta terampil membuat puisi dan menulis resensi buku. Peserta didik juga dapat membedakan antara mitos dengan fakta. Kemudian bab 8. Bab 8 merupakan bab terakhir dalam buku ini. Bab ini berisi tentang materi aman di dunia maya. Penulis mengawali materi ini dengan membahas mengenai teka-teki pekerjaan. Untuk kekurangan buku ini sendiri, yang pertama ada pada bagian halaman VI tentang ada apa di buku ini. Terdapat tulisan yang kurang jelas atau buram sehingga menyulitkan pembaca atau siswa untuk membacanya. Yang kedua, terdapat beberapa penulisan kalimat yang tidak rapih, seperti penulisan rekomendasi buku bacaan di halaman 16 dan glosarium di halaman 221. Yang ketiga, paragraf tidak menjorok ke dalam dari garis tepi, sehingga mempersulit pembaca dalam memahami setiap ide yang ada. Yang keempat, terdapat kesalahan saat memberi warna di kata tertentu pada bacaan teman baru Frida di halaman 170. Untuk kelayakan buku sendiri, buku mata pelajaran Bahasa Indonesia SDNI kelas 4 ini tergolong baik dan cocok untuk anak di kelas 4. Buku ini selaras dengan kompetensi penting dan hasil pembelajaran yang termasuk dalam kurikulum Merdeka. Materi yang terkandung dalam buku ini sudah benar dan hanya perlu dimodifikasi agar sesuai dengan kebutuhan siswa. Buku ini menggunakan bahasa yang mudah dipahami, dan buku ini juga menyediakan kolom eksplorasi kata untuk membantu siswa memahami kata-kata sulit dalam teks. Selain itu, ada beberapa buku yang dilengkapi dengan ilustrasi yang indah untuk meningkatkan minat belajar siswa. Buku kedua yang akan saya review yaitu buku kelas rendah dengan judul Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial untuk SDNI kelas 3. Penulis buku yaitu Amalia Fitri, Angga Yuda A, Agnia M. Safira, Rosdiana R. Ginanjarsari Aminate Zahra. Untuk penelaannya yaitu Petrus dan Fitriani Gojali. Penyelarasnya yaitu Supriyatno, Maharani. Ilustrator yaitu Rizky Ramadania Abdul Aziz Hafizur Rahman. Editornya Meli R. Suryanita. Desainer Maria Katarina Yuliani. Penerbitnya yaitu Pusat Perbukuan Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Kompleks Kemendikbudristek Jalan RS Fatmawati Cipete, Jakarta Selatan. Buku ini merupakan cetakan pertama di tahun 2022. Isi buku ini menggunakan huruf mulis 1421 PT Vernon Adams, Serial, dan Jack Wesley Bailey. Yang kedua, memuat aktivitas yang berbentuk tugas dan kegiatan yang dilambangkan dengan ikon tertentu. Aktivitas yang berbentuk tugas berfungsi melatih aspek kognitif, psikomotorik, dan afektif siswa. Pada setiap bab, siswa akan belajar beberapa topik berupa cerita dan narasi pembuka yang akan dibahas yang berkaitan dengan topik. Pertanyaan kunci yang akan menjadi fokus pada setiap bab. Setiap bab berisi gambar yang berhubungan dengan konsep bab yang akan dibahas, narasi pembuka, dan tujuan pembelajaran. Bahasa yang digunakan dalam buku ini komunikatif, interaktif, dan lugas. Hal ini bisa dilihat dari materi yang menggunakan bahasa lazim dan menarik, sehingga peserta didik mampu memahami isi dari materi yang dipaparkan. Kalimat yang digunakan disajikan dengan sederhana dan efektif, dan buku teks ini mampu mendorong siswa untuk berpikir kritis.